Saya akan membahas tentang Microsoft Access. Kita akan membuat aplikasi pencatatan surat masuk dan surat keluar menggunakan Microsoft Access ini. Mengapa harus Microsoft Access? Karena Microsoft Access ini adalah aplikasi pengolah database milik Microsoft Office yang fiturnya dapat memudahkan kita untuk melakukan pengolahan tentang database. Langkah yang paling utama yaitu pastikan kita mempunyai dulu aplikasi Microsoft Access-nya. Jika belum punya, bisa di-download di Microsoft Store. Lalu kita masuk. Nah, kita pilih blank database. Nah, ini kita akan dihadapkan untuk pengisian kategori tabel pertama ya. Isi yang pertama kita ganti namanya di surat keluar. Kita ke design view. Kita kasih nama surat keluar. Klik OK. Nah, di sini sudah ada file name dan data type. Nah, di kolom pertama ini kita akan isi kode data. Di sininya udah otomatis auto number ya. Kode data ini nantinya akan berupa sebuah data yang terkumpul dan akan terisi otomatis nomor dari penjumlahan data itu. Nah, kemudian di sini kita isi no urut agenda. Sininya kita pilih number. Deskripsinya kita tulis lagi no urut agenda. Nah, nomor urut agenda ini sesuai dengan namanya, nih, nomor urut agenda, maka akan berisikan angka-angka. Oleh karena itu, data tipenya itu number. Selanjutnya, kita isi tanggal surat. Tanggal surat di sininya berarti date atau time. Karena nanti di form surat keluar akan muncul fitur kalender. Kita di sini tulis tanggal surat. Next, kita isi no surat. Nomor surat, kode arsip dan tipe short text. Sini ya, short text. Karena memungkinkan akan banyak kata atau penulisan yang bukan hanya huruf atau angka saja. Di sininya kita no surat. Selanjutnya tujuan surat. Nah, ini kita pilih short text juga. Ininya tujuan surat. Selanjutnya isi ringkas. Gini kita short text, di sininya isi ringkas. Next, keterangan. Short text, keterangan. Kemudian kode arsip. Di sininya short text, sininya kode arsip. Nah, di bawah ini kita isi file data. File data ini menggunakan autolink atau di sininya ada hyperlink ya. Untuk apa? Untuk mengisikan hyperlink supaya bisa langsung masuk ke surat yang dituju. Nanti tinggal diklik linknya langsung masuk ke surat yang dituju. Di sini kita isi file data. Nah, kenapa sih membuat dari kode data ini sampai file data ini? Karena ini sesuai dengan prinsip kearsipan, di mana buku agenda nantinya berisi tentang hal ini, walaupun nanti ada tambahan tinggal ditambah saja. Kemudian kita klik save. Jadi, membuat surat keluar sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat surat masuk. Kita
ke create, kemudian ke table. Nah, seperti tadi kita ganti dulu namanya ke design field. Kita jadi surat keluar, ganti surat masuk, sorry. Nanti jadi surat masuk. Oke. Nah, seperti tadi ya. Kita masukkan yang pertama kode data. Yang kedua, nomor urut agenda. Kemudian di sini ada tanggal masuk surat. Oh, ini di sininya kita ke number ya. Ini kita ke number. Ininya tanggal masuk surat. Kita ke date atau time. Jadi di surat masuk ini akan ada beberapa informasi tambahan seperti kayak ini tanggal masuk surat. Nah, bedanya kan kalau tanggal masuk surat kan kapan nih surat ini masuk, dan tanggal surat ini kapan surat itu dibuat. Beda sama tadi kan hanya mengeluarkan saja, tapi di sini menerima juga. Ini nomor urut agenda. Tanggal masuk surat. Di sini tanggal surat. Kemudian nomor surat. Di sininya kita short tag. Nomor surat. Asal surat. Kan asal surat ini dari mana? Di sini short tag. Isi ringkas. Ringkas. Kemudian keterangan. Sininya short tag. Keterangan. Kemudian kode arsip. Short tag dan sininya kode arsip. Nah, selanjutnya kita ke tulis file data. Di sininya seperti tadi menggunakan hyperlink untuk memudahkan langsung ke tujuan file yang dipilih. Kemudian kita save. Selanjutnya untuk membuat form surat keluar, kita close all dulu. Kita ke create, kemudian ke from user. Nah, ini surat keluar, kita pindahkan saja semuanya di available field-nya. Kemudian next, dan di sini kalau benar sudah benar. Next, di sininya kita tulis form surat keluar. Ininya sudah ya, open the form to view or enter information. Kita finish. Nah, suratnya secara sederhana form surat keluar seperti ini. Kita perlu rapihkan agar tidak terlihat rapi. Kita ke design view. Nah, ini kita rapihkan ya. Nah, kemudian di bawah file data ini kita menambahkan tombol. Kita tambahkan tombol-tombol agar memudahkan untuk melihat file sebelumnya atau menuju file selanjutnya, menambah data, merubah data, atau menghapus data. Caranya kita ke desain, kita ke button, kemudian kita buat di sini.
Yang pertama kita akan membuat tombol tambah data. Kita ke ininya pilih record operation. Kemudian add new record, ini benar kita next. D-nya teks. Disininya tambah data. Kita next. CMD tambah data. Finish. Nah, akan muncul simbol seperti ini. Kemudian kita bikin kolom kita bikin simbol untuk ubah data. Sama ya. Ubah data, kita pilih record operation, kemudian save record, dan kita next. Di sininya kita ke teks. Ini kita ganti jadi ubah data. Next, CMD ubah data. Finish. Lagi kita bikin untuk hapus data. Kita ke record operation, delete record, next, ke teks. Di sininya hapus data. Hapus data, kita next. Di sininya CMD hapus data. Kita finish. Nah, kemudian membuat tombol untuk melihat file sebelumnya. Mata di sini ya, di sebelah kiri tambah data, samping kiri tambah data. Kita ke record navigation, kemudian ke go to previous record. Nah, nanti akan muncul simbol seperti ini. Nah, kita menggunakan picture ya, kan tadi menggunakan teks, sekarang menggunakan picture. Kemudian next. Di sini CMD previous. Nah, kita finish. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian kita membuat tombol untuk melihat file selanjutnya. Samping kanan hapus data, kita ke record navigation, go to next record, kita next, go to next, kemudian CMD next, CMD next, kemudian finish. Nah, kita taruh samping kanan hapus data. Hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk melihatnya kita scroll keluar, kita klik kanan, dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk membuat form surat masuk, kita ke create, kemudian ke form wizard. Di sini surat masuk. Kita ubah semuanya, kemudian kita next. Kalau enggak, surat masuk kita ganti jadi form surat masuk, dan kita ke finish. Nah, design view. Nah, kita rapikan seperti tadi. Nah, untuk membuat tombol-tombolnya kita ke
Ini kita segini copy paste dan pindahkan ke form surat masuk. Nah, kita paste di sini. Kita simpan di sini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita open ya. Nah, lalu kita save form surat masuk. Selanjutnya, kita akan membuat laporan surat keluar. Pertama, kita ke create dulu, ke report user. Surat ini kita buat surat keluar dulu. Kita pindahkan, kecuali kode data kita kembalikan saja. Kemudian kita next, kita next aja. Di sininya kita pilih landscape ya, karena buku agenda itu biasanya landscape. Kemudian kita next, dan di sininya tulis laporan surat keluar. Finish. Nah, maka akan seperti ini. Kita desain terlebih dahulu aja ya. Kita rapihkan terlebih dahulu. Kita ditengahkan. Ini untuk page header ini bisa dirubah ya, katanya, warnanya, atau apanya. Sedangkan yang di detail ini jangan dirubah karena ini sudah termasuk rumus. Oke, kita ini ukurannya ke ukuran 4 ya. Biasanya sampai 27 cm. Nah, ini seharusnya ditambah ini ya, nama PT misalnya. Nah, kita ke kolom ABC, PT Karya Cipta. Ini kita rapihkan. Atau untuk memperbesar huruf, kita ke home. Jika akan memperbesar hurufnya, ke 12 saja. Nah, kita rapikan ya. Biasanya di sini kita akan menambahkan alamatnya. Tulis saja, misalnya Jalan Ujung Berung misal. Ini sebagai contoh saja ya. Ini kita alamat di sini. Kemudian di bawahnya biasanya juga ada email. Kita tambahkan lagi teks di sini. Misalnya emailnya Karya Persada. Ini hanya contoh saja ya. Tinggal dirapihkan lagi. Nah, coba kita lihat laporannya kayak gimana. Nah, ternyata laporannya seperti ini. Selanjutnya, untuk membuat laporan surat masuk, kita ke create report user. Di sininya surat masuk. Ini
selesai, kemudian kita next lagi, kita pilih yang escape juga. Di sininya laporan surat masuk. Laporan surat masuk, kemudian finish. Nah, kita edit lagi ya. Kita desain file untuk merapikannya. Kita copy dari sini ya namanya, dan kita paste di sini. Seperti ini. Dan jika dibuka, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk ini bisa dirapikan lagi ya. Selanjutnya membuat laporan utama. Untuk membuat laporan utama, kita ke create, kita blank form. Nah, maka muncul seperti ini, kosong ya. Kemudian kita ke form, kita desain view. Nah, seperti ini. Kita tambahkan teks desain, kita tambahkan teks di sini. Jadi di sini tuh nama perusahaan. Kita tinggal ini aja, copy paste dari sini. Kita copy paste. Kemudian kita ke sini lagi. Untuk ini kita hapus saja yang ini. Kita hapus saja, jadi hanya ini saja. Nah, jika ditambahkan teks lagi kita bisa ya. Misalnya di sini aplikasi pencatatan surat masuk dan keluar. Kita rapikan dulu. Nah, kita juga harus membuat tombol-tombol di sini. Kita buat dulu ininya seperti menu ya, menu. Segini cukup. Kemudian kita masukkan tombol-tombolnya. Untuk menambahkan tombol-tombol di sini, kita klik ke desain, kemudian ke button. Sini. Kita yang pertama akan membuat tombol surat keluar. Kita pilih form operation, open form, kita next, surat keluar dulu ya. Next, kita ganti teksnya menjadi input surat keluar. Input surat keluar. Kita next, kemudian di sininya cmd input surat keluar, finish. Nah, kemudian kita membuat input surat masuk. Seperti tadi kita buat di sini. Kita operation,
open form, next. Ini form surat masuk. Next. Sininya input surat masuk. Kita next. Di sininya CMD input surat masuk. Finish. Next, kita akan membuat laporan surat keluar. Sini. Kita ke report, operation, open report, kemudian next. Kita laporan surat keluar. Next. Ini kita ganti jadi laporan surat keluar. Kita next. CMD report SK. Laporan surat keluar. Kemudian kita di sini membuat laporan surat masuk. Membuat tambah laporan surat masuk. Nah, kita ke operation, open report, kita next, kemudian ke laporan surat masuk, kita next, di sininya ganti laporan surat masuk. Kita next, CMD report surat masuk. Kemudian kita membuka ini ya untuk menutup aplikasinya agar mudah. Pertama kita buka tombol itu ke application, kita next. Kemudian di sininya keluar aplikasi. Next. Di sininya CMD exit saja. Kita finish. Nah, ini seperti ini ya. Kita klik kanan save. Namanya ini adalah form utama. Nah, maka di sini akan muncul kategori form utama. Jika ingin menambahkan gambar agar lebih menarik, kita bisa tambahkan di sini di insert image, kemudian ke browse, dan silahkan pilih gambar yang sesuai keinginan masing-masing. Dan ini hasilnya akan seperti ini. Untuk memaksimalkan fitur-fitur di form utama ini, kita pilih form. Kemudian outline ini kita isi dengan macro builder. Kita pilih maximalis window. Nah, ini ya. Kita save, kemudian close. Untuk ordernya, pop-up-nya kita yes kan. Kemudian kita save. Ini untuk kategori surat keluar juga. Kita ke design view kan. Kemudian di eventnya, ordernya kita macro builder, dan di sininya maximalis window. Kemudian kita save, lalu close, dan berlaku juga untuk form surat masuk. Kita ke order, pop-up-nya yes, eventnya macro builder, sininya maximalis
window, kemudian kita save dan close. Untuk laporan surat keluar juga sama, kita desain view, kemudian nah di sini unloadnya kita ke macro builder. Di sininya maximalist window, kita save, close. Terus laporan surat masuk juga sama, kita ke desain view. Ininya kita ke report dulu. Nah, kemudian di sininya unloadnya sama, kita ke macro builder. Ininya maximalist window, kemudian save dan close. Nah, coba kita terapkan pada form utama. Kita open. Kemudian kita input surat keluar. Nah, tampilnya sudah ada. Nah, misalnya sekarang kita akan menginput nih. Kita nomor agendanya 1. Nah, terus misalnya tanggal suratnya 01 bulan 12 2021 misalnya. Atau kita bisa klik di sini ya. Misalkan nomor suratnya yaitu 01 PK 12 2021. Tujuan suratnya kepada pimpinan PT Karya Cipta misalnya. Kemudian isi ringkasnya perlengkapan kantor. Serangannya bebas ya diisinya. Kemudian kode arsipnya misalnya kalau ini kan menggunakan wilayah ini sesuaikan ya. Kemudian untuk mengisi file data ini kita bisa menggunakan hyperlink, edit hyperlink. Kita masukkan di mana file yang akan Nah, maka ini akan ada linknya. Nah, tadi kan sudah lihat input surat. Sekarang kita melihat laporan surat keluar. Nah, di sini kan sudah ada ya. Ini nomor urut agendanya, tanggal surat, pimpinannya, dan kita coba buka contoh suratnya. Nah, maka akan muncul suratnya. Nah, mungkin cukup sekian ya tentang penginputan surat keluar, surat masuk, laporan surat keluar, dan laporan surat masuk, serta untuk keluar aplikasi.